Gagasan menyambungkan Jakarta dan Surabaya kini hadir dengan visi jauh lebih ambisius, kecepatan tinggi. Proyek ini bukan sekadar membangun jalur transportasi, melainkan menciptakan nadi baru yang menghubungkan dua kota terbesar di Pulau Jawa dengan kecepatan dan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan teknologi mutakhir, perjalanan yang dulunya terasa jauh dan melelahkan, kini akan menjadi pengalaman yang nyaman, cepat, dan aman. Setelah keberhasilan kereta cepat Jakarta-Bandung beroperasi, pemerintah kini menatap ke timur, membayangkan transformasi besar yang akan memangkas perjalanan belasan jam menjadi hanya beberapa jam saja. Bayangkan, dari Jakarta ke Surabaya, yang biasanya memakan waktu lebih dari setengah hari, kini bisa ditempuh dalam waktu singkat, membuka peluang baru bagi masyarakat di sepanjang jalur tersebut. Proyek ini bukan sekadar membangun rel, tapi merajut efisiensi dan modernitas di Pulau Jawa. Setiap kilometer rel yang dibangun adalah simbol kemajuan, memperkuat konektivitas antar wilayah, dan mempercepat arus barang serta manusia. Infrastruktur canggih ini akan menjadi tulang punggung transportasi masa depan Indonesia. Mobilitas cepat akan menghubungkan pusat bisnis, industri, dan pariwisata, mendistribusikan pertumbuhan ekonomi lebih merata. Kota-kota kecil di sepanjang jalur akan mendapatkan akses yang lebih baik ke pusat-pusat ekonomi, sehingga potensi daerah dapat berkembang lebih pesat. Pariwisata pun akan terdorong, karena wisatawan dapat menjelajahi lebih banyak destinasi dalam waktu singkat. Jika terwujud, ini akan menjadi warisan infrastruktur monumental Indonesia modern. Proyek ini akan menjadi kebanggaan nasional, memperlihatkan kemampuan bangsa membangun sesuatu yang berdampak besar bagi generasi mendatang. Setiap stasiun, jembatan, dan terowongan adalah bukti nyata kemajuan teknologi dan kerja keras anak bangsa. Pemerintah kini mematangkan setiap detail, memastikan fondasi kokoh sebelum eksekusi. Setiap aspek, mulai dari perencanaan, desain, hingga pelaksanaan, diawasi dengan ketat agar proyek berjalan lancar dan tepat waktu. Kolaborasi antara pemerintah, insinyur, dan masyarakat menjadi kunci suksesnya pembangunan ini. Proyek ini membawa harapan era baru mobilitas, bukan hanya untuk pebisnis, tapi juga mahasiswa, keluarga, dan wisatawan. Setiap orang, dari berbagai latar belakang, akan merasakan manfaatnya, baik untuk bekerja, belajar, maupun berwisata. Kereta cepat ini akan menjadi penghubung mimpi dan peluang bagi jutaan orang. Konektivitas lebih baik berarti lebih banyak peluang dan pertukaran budaya. Setiap perjalanan bukan hanya soal jarak, tapi juga mempertemukan beragam budaya, memperkuat persatuan, dan memperkaya pengalaman hidup masyarakat Indonesia. Kereta cepat Jakarta-Surabaya adalah simbol Indonesia siap bersaing di panggung global, membangun infrastruktur kelas dunia untuk rakyatnya. Dengan proyek ini, Indonesia menunjukkan komitmen untuk terus maju, menghadirkan masa depan yang lebih cerah dan terhubung bagi seluruh bangsa. Di balik proyek besar ini, Presiden Prabowo mengambil langkah strategis dengan menunjuk AHY sebagai Menko Infrastruktur, sebuah posisi kunci yang akan menentukan arah pembangunan nasional ke depan. Penunjukan ini bukan tanpa alasan. AHY dikenal memiliki visi yang progresif dan kemampuan manajerial yang mumpuni, sehingga diharapkan mampu mengorkestrasi berbagai kementerian dan lembaga agar bergerak selaras dalam mewujudkan proyek ambisius ini. Sementara itu, Rosan Roslani dipercaya sebagai CEO Danantara, perusahaan yang menjadi motor penggerak utama proyek kereta cepat ini. Dengan pengalaman panjang di dunia bisnis dan investasi, Rosan diharapkan mampu membawa Danantara menjadi institusi yang solid, profesional, dan mampu menarik minat investor dari dalam maupun luar negeri. Tugas utama AHY adalah mengharmonisasi lintas kementerian, memastikan seluruh pihak yang terlibat bergerak dalam satu irama dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia harus mampu membangun komunikasi yang efektif, mengatasi ego sektoral, serta memastikan setiap kebijakan dan langkah strategis berjalan sesuai rencana besar pemerintah. Dalam perannya, AHY menjadi jembatan komunikasi yang vital, menyelesaikan potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga, dan menjaga agar proses pengambilan keputusan tetap efisien dan terkoordinasi. Di sisi lain, Rosan memegang peran vital di bidang pendanaan. Ia bertanggung jawab, merumuskan skema anggaran yang inovatif, mencari sumber pembiayaan yang berkelanjutan, serta menarik investor swasta agar proyek ini tidak hanya mengandalkan dana pemerintah. Kolaborasi keduanya sangat penting. AHY menyiapkan kebijakan dan strategi lintas sektor, sementara Rosan memastikan kesiapan finansial
dan kelayakan investasi. Sinergi ini menjadi fondasi utama agar proyek berjalan lancar dari sisi birokrasi maupun keuangan. Duet ini mencerminkan pendekatan komprehensif, di mana koordinasi birokrasi dan kelayakan finansial menjadi fokus utama sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, hambatan-hambatan klasik seperti tumpang tindih regulasi atau kekurangan dana bisa diantisipasi sejak awal. Sinergi mereka diharapkan menjadi kunci realisasi mimpi besar menghubungkan Jakarta dan Surabaya dengan rel berkecepatan tinggi, membuka babak baru transportasi modern di Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur yang dilalui. Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya adalah orkestrasi kolosal lintas kementerian dan BUMN. Kementerian Perhubungan di bawah Menteri Dudi Purwagandi memimpin aspek teknis dan keselamatan. Kementerian ATR BPN menangani pembebasan lahan, sementara Kementerian PUPR membangun infrastruktur pendukung. Kementerian Keuangan mengawasi aspek fiskal, meski tanpa APBN, insentif atau jaminan mungkin diperlukan. PT KAI dan PT KCIC membawa pengalaman penting dari proyek sebelumnya. Menko Infrastruktur AHY memastikan tidak ada ego sektoral yang menghambat kemajuan. Keberhasilan proyek ini bergantung pada seberapa harmonis kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan konektivitas masa depan Indonesia. Pemerintah menegaskan, proyek ini tidak membebani APBN, semua dana dari investor swasta. Skema business to business diusung, pemerintah hanya fasilitator melalui Danantara. Studi kelayakan dan analisis lingkungan disiapkan untuk meyakinkan investor bahwa proyek ini layak dan menguntungkan. Tantangannya besar, menarik investasi ratusan triliun rupiah butuh kepercayaan tinggi. Danantara harus menawarkan paket menarik, termasuk insentif non-fiskal untuk mengurangi risiko. Pendekatan kompetitif diharapkan menghasilkan hasil terbaik bagi Indonesia, tanpa mengorbankan anggaran kebutuhan dasar rakyat. Pembebasan lahan adalah tantangan paling rumit, melintasi ratusan kilometer dan ribuan pemilik tanah. Pemerintah belajar dari pengalaman, mengutamakan pendekatan humanis dan partisipatif. Sosialisasi dan transparansi kepada masyarakat terdampak menjadi kunci. Keterlibatan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah sangat penting membangun kepercayaan. Penentuan jalur harus selaras dengan RT/RW, menghindari kawasan vital dan cagar budaya. Koordinasi intensif antara tim teknis dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Keberhasilan pembebasan lahan akan menentukan kelancaran seluruh proyek. Tantangan finansial utama, biaya proyek diperkirakan ratusan triliun rupiah. Karena itu, pemerintah tidak menggunakan APBN, melainkan mengandalkan investor swasta. Danantara harus meyakinkan pemilik modal global bahwa investasi ini menguntungkan. Studi kelayakan harus memproyeksikan jumlah penumpang dan potensi pendapatan secara akurat. Pendapatan non-tiket seperti ruang komersial juga diperhitungkan. Setiap komponen biaya dan risiko harus dihitung cermat sebelum pembangunan dimulai. Pemerintah terbuka pada dua opsi. Kereta cepat di atas 300 km per jam atau semi cepat 160-250 km per jam. Kereta semi cepat menawarkan biaya lebih rendah dan potensi impas lebih cepat, menarik bagi investor. Secara teknis, jalur Jakarta-Surabaya yang beragam bisa lebih fleksibel dengan opsi semi cepat. Sebagian jalur lama bisa dimanfaatkan, mengurangi kebutuhan pembebasan lahan baru. Pilihan akhir bergantung pada kajian mendalam dan proposal investor. Pemerintah menimbang waktu tempuh, biaya, dan manfaat ekonomi sosial. Tujuannya tetap transportasi massal cepat, aman, dan efisien untuk Jakarta-Surabaya. Presiden Prabowo menekankan prinsip saling menguntungkan dalam setiap negosiasi. Kerjasama harus memberi manfaat adil bagi Indonesia dan investor. Indonesia ingin transfer teknologi dan peningkatan SDM, bukan sekadar pasar produk asing. Investor mencari imbal hasil jelas, pemerintah wajib ciptakan iklim investasi kondusif. Prinsip mutual benefit jadi pegangan AHY dan Rosan dalam setiap langkah. Dengan prinsip ini, diharapkan terjalin kemitraan kuat dan berkelanjutan. Semua upaya ini bermuara pada satu tujuan, mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap langkah, dari perencanaan hingga pembangunan, adalah bagian dari perjalanan panjang menuju negeri yang lebih terhubung, efisien, dan inklusif.
Kita membayangkan masa depan di mana jarak bukan lagi penghalang dan setiap sudut negeri bisa dijangkau dengan mudah dan cepat. Kereta cepat Jakarta-Surabaya bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan simbol mimpi kolektif bangsa untuk bepergian dengan cepat, aman, dan nyaman. Ini adalah wujud harapan akan kemajuan teknologi transportasi yang mampu mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Pelaku usaha di kota kecil berharap ekonominya terangkat, pekerja punya lebih banyak pilihan untuk mencari nafkah, dan masyarakat lokal dapat merasakan dampak positif dari kemudahan akses. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang usaha baru bermunculan, dan pertumbuhan ekonomi daerah pun semakin pesat. Perjalanan dari Monas ke Tugu Pahlawan yang dulunya memakan waktu berjam-jam, kini menjadi singkat, membuka banyak kemungkinan baru. Mobilitas masyarakat meningkat, dan kolaborasi antar kota menjadi lebih mudah terwujud. Pariwisata di kota-kota sepanjang jalur akan tumbuh pesat, menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Destinasi yang sebelumnya sulit dijangkau, kini menjadi lebih mudah diakses, memberikan peluang bagi pelaku pariwisata lokal untuk berkembang. Masyarakat berharap proses pembebasan lahan berjalan adil, harga tiket tetap terjangkau, dan manfaat proyek ini dapat dirasakan secara luas oleh semua lapisan masyarakat. Keterlibatan publik menjadi kunci agar pembangunan berjalan lancar dan berkeadilan. Pemerintah dan investor memikul tanggung jawab besar untuk mewujudkan harapan ini. Kolaborasi yang solid antara berbagai pihak sangat dibutuhkan agar proyek ini dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif jangka panjang. Proses di bawah kepemimpinan Ahy dan Rosan menjadi langkah awal penting dalam perjalanan panjang ini. Kepemimpinan yang visioner dan komitmen yang kuat akan menentukan keberhasilan proyek besar ini. Jika sukses, proyek ini akan menjadi warisan berharga. Bukti bahwa Indonesia mampu merajut pulau-pulaunya dengan rel kecepatan tinggi, mewujudkan mimpi konektivitas generasi mendatang, dan membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih cerah dan terhubung.